Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Adil Sigrabani. Saya Hamzah dari Suara. Saya Muhammad Afkan. Saya Muhammad Rizina Uliafizi dari absen 29. Saya dari Sadara dari absen 35. Saya Samsara Putri dari absen 40. Saya Nazam Madina dari nomor absen 23. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan panjang tali yang akan kami ukur pada larutan penyegar ini. Enjoy guys. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan lebih detail tentang simulasi pengukuran panjang tali pada kaleng larutan penyegar. Untuk simulasi pertama kita akan menggunakan 2 kaleng larutan penyegar. Nah, pertama-tama kita susun dulu kalengnya dan lingkarin kaleng tersebut menggunakan benang kasur. Setelah dilingkarin, kita akan potong hasil lingkaran tersebut dan mengukur panjang talinya menggunakan penggaris. Nah, setelah itu kita akan menggambar kaleng dan hasil proyeksinya di buku tulis dan menghitung hasil perhitungan dari proyeksi tersebut. Untuk menghitung panjang tali kita menggunakan rumus di mana panjang talinya itu sama dengan 2 PR plus 2 kali D atau diameter plus sisa jarak lingkaran, dan sehingga diperoleh hasilnya yaitu 30,47 cm. Untuk simulasi yang kedua kita menggunakan 3 kaleng. Nah, pertama-tama kita susun ketiga kaleng tersebut dan lingkarin kaleng menggunakan benang kasur. Setelah benang kasur itu dilingkarin, kita akan tandain di mana benang kasur itu berakhir dan dipotong dan mengukur hasil panjang tali menggunakan penggaris. Setelah diukur, kita akan menggambar kaleng dan hasil proyeksinya di buku tulis dan terakhir menghitung hasil perhitungan dari proyeksi tersebut. Untuk menghitung panjang tali, kita menggunakan rumus di mana panjang talinya itu sama dengan 3 kali 1/3 kali 2 PR tambah 3 kali D plus jaraknya, sehingga diperoleh panjang talinya itu sama dengan 37,08 cm. Untuk simulasi ketiga kita akan menggunakan 4 kaleng larutan penyegar. Nah, pertama kita susun dulu keempat kaleng tersebut dan lingkarin kaleng menggunakan benang kasur. Setelah itu kita akan mengukur hasil panjang tali yang sudah dilingkarin kaleng tersebut menggunakan penggaris dan menggambar kaleng dan hasil proyeksinya di buku tulis. Nah, terakhir kita akan menghitung hasil perhitungan dari proyeksi tersebut. Untuk mendapatkan panjang tali, kita menggunakan rumus di mana panjang tali itu sama dengan 4 kali 1/4 kali 2 PR plus 4 kali D plus jarak, di mana dapat diperoleh hasil panjang tali itu sama dengan 43,67 cm. Untuk simulasi keempat kita akan menggunakan 6 kaleng larutan penyegar. Nah, seperti biasa pertama-tama kita akan susun dulu kaleng-kaleng yang digunakan dan lingkarin kaleng-kaleng tersebut menggunakan benang kasur. Setelah itu kita potong dulu benang kasurnya dan mengukur panjang benang tali tersebut menggunakan penggaris dan menggambar kaleng dan hasil proyeksinya di buku tulis. Setelah itu kita menghitung hasil perhitungan dari proyeksi tersebut. Nah, untuk mencari panjang tali kita menggunakan rumus di mana panjang tali itu sama dengan 3 kali 1/3 kali 2 PR plus 6 kali D plus jarak, dan didapatkan hasil panjang talinya adalah 56,87 cm. Untuk simulasi terakhir kita menggunakan 7 kaleng. Nah, pertama-tama kita seperti biasa susun kaleng-kaleng tersebut
dan lingkarin kaleng menggunakan benang kasur. Setelah itu kita potong dulu bagian benang kasur di bagian akhirnya dan mengukur panjang tali tersebut menggunakan penggaris dan menggambar kaleng dan hasil proyeksinya di buku tulis. Setelah itu kita menghitung hasil perhitungan dari proyeksi tersebut. Nah, untuk mencari hasil dari panjang talinya, kita akan menggunakan rumus di mana panjang talinya itu sama dengan 3 kali 1/3 kali 2 PR plus 6 kali D plus jarak antar lingkaran, sehingga dapat diperoleh 56,87 cm. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, pertama adalah kesimpulan dari hasil dua kaleng. Nah, untuk dua kaleng itu, jika kita menggunakan menghitungnya pakai rumus itu nanti hasilnya 30,47 cm. Dan jika dibandingin dengan ukuran tali sebenarnya yaitu 30,5 cm, itu selisihnya itu sekitar 0,3 cm ya. Nah, mengapa? Karena saat pengukuran dilakukan terdapat ketebalan pensil yang mempengaruhi hasilnya. Jadi ada beberapa faktor di luar yang mungkin kita tidak bisa kontrol gitu, seperti tegangan talinya, ketebalan pensilnya, dan lain-lain yang memengaruhi hasil akhirnya dari panjang talinya. Nah, baik, sekarang lanjut ke simulasi menggunakan 3 kaleng ya. Untuk ini panjang tali jika dihitung adalah 37,08 cm dan panjang tali sebenarnya setelah diukur adalah 37 cm. Jadi perbedaan 0,8 cm ya. Nah, ini alasan mengapa beda itu juga kurang lebih sama ya, karena faktor-faktor luar seperti ketebalan pensil yang beda dan juga dengan tali yang juga tidak difaktorkan dimasuk ya. Jadi makanya yang beda gitu. Soalnya kalau diukur itu kadang kayak nggak sengaja regangan talinya terlalu banyak ya. Jadi kesannya itu kalau udah digunting, udah itu diukur itu jadi lebih melebar ya talinya gitu. Sekarang dengan 4 kaleng. Nah, 4 kaleng untuk 4 kaleng itu jika dihitung dengan rumus itu hasilnya adalah 43,67 cm. Sedangkan panjang tali setelah diukur yang sebenarnya itu adalah 43,6 cm. Jadi ada perbedaan 0,07 cm ya. Alasannya itu sama seperti yang sebelumnya, karena terdapat faktor regangan dari talinya dan juga ketebalan dari pensilnya. Baik, saya lanjut ke yang 6 kaleng. Nah, untuk ini agak beda dikit sama yang lain ya, soalnya juga perbedaannya itu kalau dilihat agak noticeable banget. Nah, jadi panjang talinya jika diukur dengan rumus itu hasilnya 56,87 cm. Sedangkan kalau diukur dengan panjang talinya sebenarnya yaitu 57,1 cm. Jadi bedanya itu 57,1 cm ya. Jadi perbedaannya itu adalah 0,23 cm. Nah, alasannya karena memang kedua faktor yang sebelumnya yang sudah bilang, yaitu regangan talinya dan juga ketebalan pensil yang mempengaruhi hasilnya. Dan juga ada satu lagi. Nah, karena kita mengukur proyeksi ini, simulasi ini di atas buku ya, sama juga bukunya itu di atas karpet. Nah, untuk karena ada 6 kaleng, jadi kan surface area-nya juga lumayan luas ya, jadi membutuhkan 2 halaman. Nah, karena di belahan halaman itu ada kayak sebuah jurang gitulah, ada gap gitu. Nah, itu mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa proyeksinya itu perbedaan panjangnya itu agak besar ya, karena mungkin terdapat sedikit ketidakkonsistensian di bagian situnya.
Baik, saya lanjut ke simulasi menggunakan 7 kaleng. Baik, untuk ini hasilnya itu sebenarnya juga sama dengan yang menggunakan 6 kaleng, karena memang kalau di rumusnya itu, share rumusnya itu juga sama. Nah, yang nanti akan dijelasin lebih lanjut lagi ke segmen bagian berikutnya. Nah, jadi alasan mengapa emang karena saat pengukuran dilakukan terdapat ketebalan pensil yang mempengaruhi hasil dan regangan talinya juga. Dan karena bentuk ini sangat besar ya, jadi susah untuk secara presisi mengukur menggunakan yang tali yang amat kecil. Jadi gitu. Nah, jadi ini sebuah editor note gitu, karena di awal itunya kita nggak terlalu jelasin mengapa kita bisa memperoleh rumus-rumus untuk menyelesaikan itu untuk cari panjang talinya. Dan ini ya sebuah editor note gitu lah, jadi mengapa kita bisa nyari kayak dapat dari mana gitu sumbernya. Nah, yang pertama itu adalah yang menggunakan 2 kaleng atau proyeksi 2 kaleng. Nah, untuk mendapatkannya itu kita pertama dulu kayak simulasi gitu lah, proyeksi gitu. Nah, kan proyeksinya kan kayak begini ya. Jadi kita misalnya ini bawa kertasnya, jadi kita kan ukurinnya kayak gini, talinya sana ini ya, kayak gitu. Nah, setelah kita proyeksiin itu hasilnya kayak begini. Jadi ada ini hasil lingkaran dari bawahnya dan juga ada sebuah gap di sini. Nah, untuk mencari panjang talinya, misalnya yang bagian sini ini panjang talinya nih, itu kita harus cari tuh. Nah, itu kan harus cari ya. Ini carinya gini nih, kita dapat rumusnya. Nah, pertama-tama kan kita harus mungkin yang paling gampang yaitu proyeksi dulu ya talinya itu kayak gimana. Misalnya yang oranye itu kayak arah talinya itu ya. Nah, itu kan itu meliputi beberapa area ya kan, bagian sini dan juga bagian sini dan juga bagian sini juga ya. Nah, kita itu dihitung dulu tuh berapa. Nah, gimana caranya? Nah, pertama kita dulu yang gampang dulu nih, yang samping ini. Kan ini samping ini kan setengah lingkaran ya. Nah, ini kan ada 2 ya kan, jadi kan setengah lingkaran kali 2 kan ya 1 lingkaran. Jadi kita udah bisa tulis tuh keliling 1 lingkaran kan rumusnya 2 kali pi kali r kan. Jadi udah tuh yang udah 50%. Nah, yang kedua adalah sini nih, bagian samping sini. Nah, samping sini itu kan juga meliputi 1 lingkaran sebenarnya. Bagian sini itu meliputi diameter lingkarannya yang kita. Nah, untuk diameternya itu kan kita udah hitung ya diameternya. Jadi diameternya itu sama dengan 5,5 cm. Jadi kita udah hitung dulu pas hitungan pertama. Jadi ya udah hitung ini 5,5 dan ini juga udah hitung ya 1,1 gapnya. Nah, kan tinggal dihitung nih. Karena daerah biru ini itu kan meliputi setengah dari lingkaran sini dan setengah dari sini. Jadi kan kayak begini kan. Nah, untuk setengah tambah setengah ya kan radius gitu kan. Jadi 2R plus 1,1 ini plus 1,1 ini. Jadi kita labelnya itu sisa jarak lingkaran aja dah. Jadi sisa gitu. 2 kali radius itu kan sama dengan diameter kan. Jadi ini kan juga sama dengan D plus misalnya sisa. Nah, udah tinggal itu. Nah, jadi ditambahin di rumusnya aja ya. Jadi 2 PR plus D tambah sisa. Karena ini ada 2 jadi ini 1 sama 2. Udah tinggal dikali 2 aja. Kali 2. Udah gitu. Jadi rumusnya itu adalah 2PR plus 2 kali D plus sisanya. Karena 2 PR-nya ini bagian ini itu dapatnya dari
lingkaran yang di ujung ini, karena ada 2,5 lingkaran, jadi kan itu sama dengan 1 full lingkaran yang besar kan, ya gitu. Nah, untuk 2 kali D plus sisanya itu didapatkan karena ada bagian atasnya sini atau ujung ya edge-nya itu, karena itu daerah ini meliputi setengah dari 2 kali radiusnya atau D-nya atau diameternya plus 1,1 ini. Jadi kalau misalnya mau dihitung ya rumusnya, itu kan nanti 2 PR tambah 2 kali D-nya kan tadi 5,5 cm ya kan, plus sisanya 1,1. Udah tinggal disubstitusiin lagi dan nanti akan hasilnya sudah ditampil di video 30,47 cm. Yes. Nah, baik, saya akan lanjut dulu ke untuk yang menggunakan 3 kaleng. Nah, untuk kayak gini kurang lebih prosesnya sama yang kayak tadi kan. Kita harus itu dulu ya, tentuin dulu ya mau mana dulu nih yang tentuin panjangnya kan, karena ini meliputi kurang lebih kayak begitu. Kurang lebih kayak begitu. Nah, kita tentuin dulu yang mana nih. Nah, yang pertama itu yang paling gampang itu bagian sininya nih, sininya sini. Jadi kan ini kan ada 3 ya, sama ini kan udah simetris gitu. Jadi kan tinggal tentuin 1 kan habis itu kali 3 ya kan. Nah, baik, ini kan karena ini sebuah segitiga ya, sama ini juga lingkaran gitu. Jadi kan kita bisa asumsi bahwa ini itu adalah sepertiga dari lingkaran. Ya. Jadi kan istilahnya kita harus kayak ngitung keliling dari sepertiga lingkaran ya. Jadi berapa dulu tuh? Jadi kan ini sepertiga kali keliling lingkaran itu kan 2 kali pi kali r f. 2 kali pi kali r. Udah itu. Nah, karena ini ada 3 ya, jadi kan kita nggak bisa hitung buat 1 doang ya kan, ini kan ada 3 gitu. Jadi kan kita kali 3. Udah. Sekarang yang kayak tadi di sini kan di sini kan yang tadi, nah di sini kan ini ada bagian sininya ya yang biru-biru ini. Nah, kita hitung dulu yang bagian biru-birunya. Nah, yang bagian biru-birunya itu berapa tuh? Bagian sininya nih. Sini sama sini ya guys ya. Itu dapat dihitung dengan menggunakan yang tadi. Sebenarnya ini sama nih istilahnya. Jadi kan cuma ini nih 2 plus nih sana D plus sisa. Nah, karena ini ada 2, karena ininya ada 2, jadi makanya 2 kali D plus sisanya. Nah, ini kan sisanya sama. Jadi kan tinggal nentuin dong ini ada berapa itunya. Jadi kan les dulu ya. D plus sisa kurung. Nah, karena ini ada 3, jadi udah di kali 3 aja. Udah gitu doang cuy. Nah, habis itu udah disimplify kan, ini coret-coret ini jadi kan sama dengan 2 PR ya kan, plus 3 kali D plus sisa. Udah rumusnya cuy. Baik, mungkin saya akan lanjutkan sekarang ke proyeksi dengan 4 kaleng ya. Baik, saya akan mulai. Jadi 4 kalengnya kan kayak gini ya kalau dihituin. Nah, karena ini sini bagian sectionnya dulu ya. Kan ada ini bagian corner sini, ini sama sini. Kan ini ada 4, sama juga bagian sini nih. Bagian ujungnya sini, bagian sini.
seperti yang tadi, yang kayak begini, dan juga yang seperti yang itu ya. Jadi kan kita udah tahu tuh rumusnya berapa, gampang ya. Ini kan D plus S nya plus sisa. Udah, sekarang itu kan udah tuh. Kita lihat dulu nih, ini ada berapa nih rumus itunya. Kan ada 4 ya, jadi 1, 2, 3, 4. Udah 3 kali 4 ya kan. 3 kali 4. Sekarang plus. Sekarang nentuin ini yang awal rumusnya itu berapa. Nah kan karena ini ada 4 ini ya, karena ini sebuah kayak segi 4, jadi lingkaran, dan lingkarannya itu di bagian ujungnya juga. Jadi sebenarnya untuk menentukan ini, salah satu ini itu merupakan 1/4 dari keliling lingkarannya. Jadi 1/4 kali keliling lingkaran itu kan 2 PR ya kan. Nah karena ininya ada 4, jadi kan ada 1, 2, 3, 4, itu kita bisa dikurungin, bisa dikali 4 seluruhnya. Nah, udah gitu doang. Terus karena ini disimplify doang nih, kan ini kan 4/4, jadi udah 2 PR plus 4 kali D tambah S. Udah gitu doang cuy, gampang kan. Nah sebenarnya konsepnya sama ya. Yang ini sama ini bedanya cuma bagian 2, 3 sama 4 nya di bagian perkalian ininya, H nya. Udah, yay. Baik, saya lanjut sekarang untuk simulasi proyeksi menggunakan 6 kaleng ya. Jadi untuk proyeksi ini kita bikin gampang aja ya, jadi kayak segitiga gitu, juga samain sama yang di video sebelumnya. Nah pertama kita lihat dulu nih, ada paling gampang dulu nih untuk sekarang ya. Bagian sininya nih, sini sama sini ya kan, sini, oh ya sini. Nah itu nah ini konsepnya sama seperti yang sebelumnya, yang ini juga. Nah ini nih rumusnya nih, yang kayak gini. Tapi ini kan ada 4 ya, yang kata juga ada 3. Sekarang ini ada berapa? Karena ini hitung dulu, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi udah tinggal digantiin aja ya. Kan tadi ada itu ya, 4 sekarang 6, jadi D plus S. Udah tahu ya, D itu diameter ininya, dan S itu jarak antara sini ya, small gap yang di sini itu. D plus S tambah tadi 6 ya. Nah 6, karena ada 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, sekarang kita harus tentukan ini berapa nih yang restnya. Nah untuk yang lainnya kan kita tinggal untuk ininya dong ya, sini. Nah ini sebenarnya sama nih, kembali ke contoh yang kemarin yang tadi. Nah, ini nih dimana ininya adalah sama dengan kayak begini, kayak sepertiga dari lingkaran gitu. Nah tinggal sebenarnya rumusnya sama nih kayak gini, jadi kan tinggal masukin aja ya. Baik, jadi kan 1/3 dari keliling lingkaran, jadi 1/3 2 PR kali 3 ya kan, soalnya kan ada 3. Sudah, nih coret-coret, simplify, jadi 2 PR plus 6 kali D plus S. Nah itu rumusnya. Rar. Baik, sekarang kita akan maju untuk simulasi yang menggunakan 7 kaleng ya. Sekarang kita nonton rumusnya. Oke. Nah untuk rumusnya itu sebenarnya juga konsepnya kayak sama yang kayak tadi sama yang sebelumnya itu. Jadi simpel banget ya. Jadi pertama kita ngitung dulu bagian sininya. Nah
dengan cara yang digunakan pada yang sebelumnya. Jadi cuma ngitung ada berapa dan digantiin aja nih nomor yang ini. Nah ini ada berapa nih, jadi kan hitung aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sama ya kayak tadi ya, ada 6 hitungannya. Jadi D plus S, D plus S kali 6, karena kan udah dijelaskan ya sebelumnya ya, pas 6 plus udah. Sekarang adalah sinian, bagian siniannya. Oke. Nah itu ya. Nah bagian siniannya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ada 6 itu jadi istilahnya kayak itu yang ini kan ini ya 1/3 kali keliling lingkaran, karena emang ada 3 iniannya. Nah 1/3-nya karena 1/3-nya itu karena emang ini kan 1/3 dari sebuah lingkaran kan. Nah itu konsepnya sama, jadi di ini tinggal udah di apply aja ya. Jadi ini 1/6, jadi kan ini otomatis ini kan 1/6 ya kan, kali keliling lingkaran, jadi 2πr sama gini, karena dia 6 kali 6 kan, kali 6 ini juga. Nah apa yang terjadi adalah ini di cancel, udah 2πr plus 6 kali D plus S. Nah kalau dilihat dianalisis lagi, ini sama ini itu rumusnya sama ya, emang sama. Untuk di videonya itu kami menggunakan rumus 3/1/3, jadi rumus yang kayak gini ya, tapi emang istilahnya sama juga sih, dua-duanya bisa, karena kan ya kalau emang kayak gini dah. Ini kalau ini tambah ini kan ini dan ini. Nah itu kan juga 1/3 juga kan, soalnya kan juga 6 bagi 2 kan 3, udah tinggal 1/3, jadi itu masih bisa, masih di apply gitu, masih applicable. Nah itu alasannya mengapa ini sama ini sama, karena memang kalau dihitung secara rumus itu pasti hasilnya itu selalu sama ya. Nah itu sekian untuk semuanya, dan lanjut ke kesimpulannya. Yeah.